Ceria, kembali lagi sama aku Kak Vika. Oh ya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai via online pagi ini, kita mau apa? Ayo, lagu dulu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, tadi kan adik-adik udah dengerin lagunya. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Cari posisi yang paling enak di rumah. Ajak Bapak Ibu, keluarga dan semuanya. Nah, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai via online kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita persiapkan hati kita, ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa bersama-sama dan mengikuti via online bersama dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti via online pada pagi hari ini hingga pada akhirnya nanti. Tuhan, kiranya kami dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan, dan juga kami dapat fokus untuk mendengarkan. Doa ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Setelah sebelumnya kita juga merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik masih ingat ya? Kamis minggu lalu, Kamis ini saat kita bersama-sama dengan umat muslim yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita juga merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 11b sampai 19. Tadi kita sudah mendengar bacaan Injil ini dibacakan oleh adik Ave. Terima kasih ya adik Ave sudah mau membacakan firman Tuhan. Nah, Injil Yohanes yang tadi sudah kita dengarkan bercerita tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik tahu lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut nggak? Bu Anna nyanyikan satu bait ya. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Nah, adik-adik, bagaimana rasanya kalau mendengar nama kita dibawa dalam doa, disebut di dalam doa orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menyayangi kita seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita. Tentu kita merasa sangat dikasihi ya, karena dalam setiap doa ada nama kita disebut. Nah, Tuhan Yesus juga selalu mendoakan kita loh adik-adik. Wow, tentu kita merasa sangat diberkati karena Tuhan Yesus sendiri yang mendoakan kita satu persatu, nama kita semua didoakan. Mengapa Tuhan Yesus mendoakan dan menyerahkan kita semua, anak-anak yang dikasihinya, ke dalam tangan penyertaan Allah Bapa di surga? Adik-adik ada yang tahu nggak? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita ya, sehingga Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa setelah dirinya tidak ada lagi di dunia ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang dikasihinya selalu dipelihara oleh Allah Bapa. Seperti yang kita dengarkan tadi di bacaan Injil ayat yang ke-11b yang berbunyi,
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus dalam doanya memohon kepada Allah Bapa agar Allah Bapa memelihara dan melindungi setiap orang, semua murid-muridnya yang percaya kepadanya. Itu yang pertama ya adik-adik. Dan yang kedua, Yesus juga mendoakan kita agar Allah Bapa mengkuduskan murid-muridnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-17 di doa Yesus dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika Yesus telah memelihara kita, melindungi kita dari yang jahat, dan mengkuduskan kita, maka kita mempunyai sebuah tanggung jawab. Apa itu adik-adik? Apa tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Tanggung jawab kita adalah siap menjadi utusannya. Yesus mau kita menjadi utusannya. Utusan yang selalu mewartakan kabar sukacita, utusan yang selalu mewartakan ajaran kasih-Nya. Seperti yang tadi kita dengarkan di ayat yang ke-18, ada Yesus berkata, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya mau mewartakan firman-firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, adik-adik, dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi dan kita renungkan bersama, Bu Ana ingin berpesan kepada adik-adik sebagai berikut. Ada 3 hal penting yang harus adik-adik ingat selalu ya. Yang pertama, bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita adik-adik? Sebab Yesus sendiri yang selalu mendoakan dan melindungi kita, sehingga kita sungguh bersukacita dan bersyukur bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam pemeliharaan Allah dan imanilah itu. Jadi kita sebagai anak-anaknya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus selalu berjalan dalam terang dan kasih-Nya, dan kita sungguh mengimani itu. Yang terakhir adik-adik, yang ketiga, apa itu? Tetaplah menjadi utusannya. Adik-adik harus selalu siap untuk diutus. Kita semua murid-murid Tuhan Yesus mempunyai tugas perutusan untuk selalu mewartakan kabar sukacita. Demikian adik-adik pesan dari Bu Ana. Semoga dengan bacaan Injil kali ini kita semua semakin dikuatkan oleh Allah. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Berkah dalam.
kita udah banyak banget kegiatan, udah dari dengerin lagu, terus dengerin renungan, baca firman, terus kita buat kreativitas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa juga nih, minggu depan masih ada PR online loh. Nah, sebelumnya aku mau ngasih ini nih, Kak Vika mau ngasih sesuatu. Jangan lupa ya, semuanya jaga kesehatan, lakuin 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dadah semuanya. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk doa penutup. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Sekarang kami sudah selesai mengikuti PIA online pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan dan semoga kami bisa menerapkan firman yang telah disampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.